Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini, diambil dari kitab Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, hati adalah tempat segala rasa. Ada rasa senang, malas, rajin, apakah optimis ataupun pesimis, apakah menyukai atau tidak menyukai, menyayangi atau membenci, dan lain sebagainya. Semuanya bertempat di dalam hati kita. Karena itu kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Karena itu saudara, hati-hatilah terhadap hati, hati-hatilah terhadap hatimu, hati-hatilah terhadap hatiku. Secara khusus saudara, ini berbicara firman Tuhan untuk kita hari ini tentang sikap terhadap saudara. Ada pepatah Batak mengatakan hauna jonok do masiososan. Dalam berelasi biasanya ditemukan ada konflik. Apakah konflik besar ataukah konflik kecil? Karena saudara, di dalam berelasi kita menemukan ada banyak perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan biasanya konflik itu terjadi pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah di lingkungan keluarga, apakah di lingkungan pertemanan, di lingkungan tempat kita bekerja, atau persekutuan di mana kita berada. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita bersama supaya kita warning, saudara. Apakah warningnya? Kita dilarang untuk membenci. Konflik boleh terjadi, perbedaan boleh terjadi, tetapi untuk membenci satu dengan yang lain itu sangat dilarang oleh firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita membenci satu dengan yang lain, maka itu dapat merusak hati kita sendiri, bahkan merusak relasi. Karena ketika benci itu ada, maka iblis bisa menumpang atas kebencian kita sehingga memunculkan sebuah dendam, dengki, bahkan membalas kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita terhadap saudara kita yang lain. Bahkan lebih ekstrim lagi adalah sampai meningkat kepada tindakan kriminal. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terbaik adalah ditawarkan oleh firman Tuhan pada saat ini, tidak membenci, tetapi saudara justru berterus terang atas apa yang kita rasakan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita mengalami sakit hati, kita mengalami ketersinggungan, kita mengalami tidak dihargai dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan kepada kita supaya berterus terang tentang apa yang kita rasakan. Hanya persoalan adalah bagaimana caranya kita berterus terang. Kita belajar dari satu nabi, yaitu penasehat Raja Daud,
ketika dia menemukan Daud bersalah, dia memiliki skill dari Tuhan, keterampilan dari Tuhan untuk menasehati Daud, untuk memberitahukan apakah yang menjadi kesalahan Daud. Karena itu saudara, kita perlu hikmat Tuhan supaya kita memiliki skill, keterampilan bagaimana dengan baik untuk menyampaikan apa yang sedang kita alami dari orang yang telah menyakiti, dari orang yang telah membuat hati kita rugi. Yang jelas adalah jangan menyimpan kesalahan, jangan membiarkan emosi negatif itu terpelihara di dalam hati kita, tetapi olahlah dengan baik. Cara mengolahnya adalah saudara, yang pertama firman Tuhan katakan, tegurlah orang yang bersalah. Tentu diikuti dengan memaafkan dan mendoakan. Itu membuat kita menjadi clear, hati kita menjadi bersih, dan akhirnya saudara, kita menjadi orang yang tenang dan tentram. Karena ketika kita belajar untuk saudara memaafkan orang lain, sesungguhnya yang dibebaskan adalah diri kita sendiri. Yang dipulihkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Dengan tidak ada dendam, dengan tidak ada kebencian di dalam hati kita, itu membuat kita menjadi orang-orang yang tenang, membuat orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu saudara, pada hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana supaya kita tidak mendatangkan dosa pada diri kita sendiri, adalah dengan kita bisa menguasai hati kita dan minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus menyertai kita supaya kita dengan hikmat, dengan arif dan dengan bijak untuk mengatasi setiap apa yang masuk ke dalam hati kita, sehingga kita dapat membuang hal yang negatif dari hati kita, tetapi memasukkan hal yang positif. Yang positif adalah kita belajar untuk dapat mengatakan apa yang kita rasakan, dan kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mendoakan mereka. Karena ketika kita sudah sampai di titik itu saudara, berkatnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena itu selamat untuk mencoba. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami pada saat ini. Mungkin ada hal-hal emosi negatif yang sedang menguasai hati dan pikiran kita, tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, janganlah membenci saudaramu. Tetapi saudara, dikatakan di sini, mari keluarkan rasa benci itu, berganti dengan rasa berdamai, menerima keadaan dengan tulus dan ikhlas. Percayalah, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, boleh kami dengarkan pada pagi ini. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk tidak membenci, karena membenci itu bukan bagian anak-anak Tuhan. Membenci itu adalah bagian dari iblis, apalagi membenci orang, membenci sesama, karena Tuhan bukan membenci sesama. Bisa saja orang lain melakukan kesalahan, melakukan dosa bagi kami, yang kami benci dosanya, yang kami benci kesalahannya, bukan orangnya. Karena itu Tuhan, didik dan latihlah kami dengan penuh hikmat, kearifan dari Tuhan, dan kesanggupan, karena hanya Tuhan yang menyanggupkan kami untuk melakukannya. Kami sering mengalami perasaan-perasaan negatif dari hasil relasi kami, mungkin antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, antara suami dan istri, relasi antara pertemanan, baik hubungan yang ada di kantor atau dimanapun kami berada. Karena itu Bapa di surga, ajar kami. Ketika kami mengalami hal-hal yang negatif, kami belajar untuk mengatakannya kepada orang yang bersangkutan dengan cara yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami belajar untuk memaafkan, untuk menerima satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk memenangkan orang yang bersangkutan, sehingga orang yang bersangkutan itu mengenal kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap relasi kami dibangun atas kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam memulai setiap aktivitas kami. Tuhan memberi kekuatan kepada kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang mengalami pergumulan dan persoalan dimanapun mereka berada, Tuhan bantu, Tuhan beri kekuatan dan hikmat pertolongan Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih,
nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.